Oke, kita lanjutkan ke materi klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi itu adalah pembagian demokrasi. Oke, di sini demokrasi dibedakan dari cara menyampaikan pendapatnya. Ada tiga. Yang pertama itu adalah demokrasi langsung. Demokrasi langsung ini adalah demokrasi yang diusung pada saat zaman Yunani kuno. Jadi setiap memutuskan suatu kebijakan itu dikumpulkan semua orang di Yunani itu dikumpulkan untuk berdiskusi masalah itu. Nah, cuma demokrasi langsung ini sudah jarang banget, bahkan hampir tidak ada yang menggunakan karena eh, apa ya? Kompleksitasnya sangat tinggi dan akhirnya timbullah demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Parameternya kenapa? Jadi demokrasi langsung tuh dulu ya dikumpulin aja gitu. Kita kayak misalnya ada masalah jalan rusak gitu ya, udah kita bareng-bareng ngobrol, musyawarah gitu di tengah-tengah langsung dah kayak gitu laksanain. Tapi karena seiring dengan perkembangannya zaman, jumlah penduduk yang semakin bertambah pesat dan permasalahan yang dihadapi semakin sulit oleh pemerintahan, maka tumbuhlah yang namanya demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan yang sekarang banyak sekali dianut oleh setiap negara-negara demokrasi. Kenapa ini dipilih? Karena lebih mudah aja, kita tinggal memvoting wakil kita siapa, ya udah dia yang nanti bersidang. Toh dia juga sih anggota DPR itu ataupun anggota parlemen atau legislatif kita itu juga digaji oleh rakyat. Kalau kalian tahu gajinya DPR itu sekarang itu sekitar 17 atau 18 jutaan per bulan gitu. Oke, dan yang terakhir itu adalah referendum atau demokrasi perwakilan dengan penguasaan langsung rakyat. Biasanya ini dalam kondisi-kondisi yang khusus banget, dalam artian itu lagi ada kondisi yang tidak mengenakan di negara gitu. Dan itu biasanya menjadi parameter itu kelihatannya itu di referendumnya. Contoh di sini referendum juga kan dibagi tiga. Yang pertama referendum wajib. Nah, referendum wajib ini sebetulnya adalah referendum yang ditekankan sebagai referendum yang dalam kondisi genting, di mana kondisi masyarakat itu ataupun jadi biasanya ini tuh berkaitan banget referendum wajib ini kalau ada perubahan undang-undang dasar. Itu biasanya wajib kudu banget nih referendum itu. Jadi rakyat itu wajib tahu, bahkan walaupun dia punya wakil itu harus disuarakan kemana-mana gitu. Nah itu biasanya berkaitan dengan amandemen, makanya pada saat reformasi ramai banget kan. Nah itu karena sifatnya adalah referendum wajib. Dan ada juga referendum tidak wajib. Nah referendum tidak wajib ini biasanya jika pemerintah ataupun maksudnya itu DPR dan MPR itu lagi bikin undang-undang, nah udah jadi itu rancangan undang-undangnya udah disahkan. Nah kan itu menunggu persetujuan rakyat, apakah ada aspirasi nggak yang masuk gitu untuk membatalkan ataupun ibaratnya tuh kayak memberikan masukan terhadap si undang-undang tersebut gitu. Nah kalau tidak ada masukan sama sekali itu akan sah dengan sendirinya. Biasanya waktunya berapa lama Pak? Itu biasanya tuh konotasinya tuh waktu untuk sosialisasi itu adalah 3 bulan. Jadi lebih dari 3 bulan itu sudah dianggap sah secara permanen, ataupun bahkan di ketentuan undang-undang tuh bisa sampai 45 hari ataupun 30 hari gitu. Kayak yang terakhir adalah referendum konsultatif. Nah, referendum konsultatif ini jadi biasanya meminta persetujuan ke rakyat, tapi dia dikonsulkan dulu dengan pakar-pakar ahli-ahlinya. Biasanya ini berkaitan banget sama sektor bidang kesehatan, terus pertahanan keamanan, terus sektor pertanian, teknologi dan ilmu pengetahuan, pendidikan, itu biasanya di referendum konsultatif. Itu dari cara menyampaikan pendapatnya. Oke, kalau demokrasi diklasifikasikan berdasarkan titik berat perhatiannya. Jadi ada 3, ada material, formal, dan campuran. Ini kelihatan banget. Nah, ini yang jadi pembagiannya. Kalau material ini menjunjung tinggi persamaan politik tanpa mengurangi dan menghilangkan kesenjangan ekonomi. Ini ciri khasnya banget di demokrasi liberal. Di negara-negara barat biasanya adalah demokrasinya yang digunakan adalah demokrasi material. Jadi semuanya sama, semua orang punya hak yang sama, baik itu politik, hukum ataupun ekonominya, tanpa menghilangkan kesenjangan ekonominya. Di sini betul-betul yang di push-nya itu adalah kemampuan si personality-nya.
Tapi beda lagi dengan formal. Kalau formal ini adalah pandangan kesamaan atau kesetaraan manusia terhadap nilai sosial ekonomi manusia. Tapi nilai politiknya tidak masuk prioritas. Contohnya apa? Ini adalah negara-negara demokrasi sosialis komunis. Nah, biasanya mereka tuh tipenya adalah demokrasi formal. Jadi memang ekonomi dijamin, kesejahteraan dijamin, perumahan dijamin, tapi hak politiknya tidak terlalu didengarkan. Jadi biasanya ya partai penguasa aja yang mengendalikan gitu. Dan ini campuran ini adalah nilai-nilai, jadi gabungan nilai-nilai baik dari material dan formil. Contohnya apa ya, negara kita tuh demokrasinya adalah demokrasi campuran, karena kita tidak menghilangkan kesenjangan ekonomi, tidak, tapi kita juga memprioritaskan nilai-nilai sosial ekonominya, jelas kita juga memprioritaskan gitu, kayak gitu. Oke, dan yang terakhir adalah klasifikasi yang dibagi berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara. Antar kelengkapan negara itu apa? Contohnya adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatifnya. Nah, di sini demokrasi itu dibagi dua, ada demokrasi presidensial dan ada demokrasi parlementer. Mana kan di sistem pemerintah kita sudah menganalisis lebih dalam tentang presidensial dan parlementer. Tapi intinya kalau presidensial ini kepala negara atau kepala pemerintahan itu adalah presiden, tapi kalau parlemen tidak. Jadi kepala negaranya itu adalah raja dan ratu atau kaisar, ataupun misalnya kadang ada juga presiden di parlementer, tapi ciri khasnya dia itu adalah punya kepala pemerintahannya itu adalah perdana menteri. Intinya ini, kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Di sini itu adalah pembeda dari keduanya itu adalah kepala pemerintahannya. Jadi ini perdana menteri, ini presiden. Dan di sini tentu jelas beda dong. Kalau presidensial itu tiga-tiganya baik legislatif, yudikatif atau eksekutif itu setara. Tapi kalau parlementer itu enggak, legislatif itu kedudukannya lebih tinggi dibandingkan eksekutif ataupun yudikatif. Jadi kadang kalian bisa tahu kan perdana menteri itu bisa diganti-ganti seenaknya gitu kalau di negara-negara parlementer. Contohnya siapa? Ya negara tetangga kita. Baik Singapura ataupun Malaysia, mereka juga adalah sistemnya parlementer. Itu. Oke, itu di submateri yang kedua. Kita masuk ke submateri yang ketiga nih. Dari ciri dan prinsip demokrasi. Apa aja sih ciri dan prinsipnya? Oke, yang pertama ciri-ciri demokrasi yang paling utama banget nih itu adalah adanya penegakan hukum di masyarakat. Jadi buktinya ada nih, ada law enforcement dan diakuinya juga human rights atau hak asasi manusia. Jadi kalau ada suatu negara yang mengatakan bahwa saya adalah negara yang demokratis gitu, tapi dia tidak mengakui adanya hak asasi manusia, berarti itu adalah bohong, demokrasi yang bohong. Karena ciri-ciri negara demokrasi itu harus adanya HAM, harus adanya juga penegakan hukum. Jadi kalau hukumnya sewenang-wenang semau pemerintah atau semau penguasa, yaitu bukan negara demokrasi ya, kayak gitu. Jadi tegaknya hukum itu jadi by regulationnya gitu. Jadi mengacu ke undang-undangnya gitu. Jadi bukan atas kebijakan yang bisa fluktuatif berubah-ubah gitu. Kan kalau misalnya kebijakan yang kamu dihukum karena pengumuman yang terbaru itu kayak gini, itu kan tidak ada sosialisasinya dulu. Jadi harus by rule-nya dulu gitu. Jadi kalau negara demokrasi itu harus jelas patokan hukumnya gitu. Kayak ciri-ciri negara demokrasi ini dibagi dua. Kalau secara teori itu ada dua pakar yang mengatakan. Yang pertama adalah Henry B. Mayo dan George Birmingham Powell. Nah, di sini yang pertama cirinya itu intinya tuh pasti kedua ini. Cuma utamanya di sini ada perselisihan secara damai, udah jelas. Jadi nggak boleh kalau ribut-ribut secara sewenang-wenang, itu bukan negara demokrasi. Menjamin terselenggaranya perubahan yang damai, masyarakat yang sedang berubah. Jadi kan negara kita juga ya dari zaman ke zaman tuh, baik itu dari zaman Orde Lama, Orde Baru, terus reformasi sampai ke ya masa reformasi sekarang gitu, itu kan banyak sekali perubahan-perubahan, dan negara demokrasi itu harus menjamin perubahan itu tanpa ada mengganggu si masyarakatnya. Contoh mengganggu tuh kayak apa? Tahu-tahu ada perang saudara, terus ada keributan antar ras dan etnis gitu, itu tidak termasuk ke dalam negara demokrasi yang seperti itu tuh. Terus yang berikutnya adanya pergantian pemimpin secara teratur jelas. Kalau dia mengklaim bahwa negara dia adalah demokrasi, itu harus jelas berapa kali
berapa tahun sekali itu pemimpinnya dipilih. Di negara kita kan 5 tahun sekali. Terus yang berikutnya membatasi kekerasan sampai minimum. Jadi kalau ada perbedaan pendapat itu tidak boleh langsung menggunakan polisi dan TNI untuk menyelesaikan masalah. Kan di negara kita sekarang ini lagi dikit-dikit mainnya Satpol PP, dikit-dikit mainannya polisi gitu kan. Itu sebetulnya kalau di negara demokrasi yang bagus itu nggak boleh kayak gitu. Terus yang berikutnya mengakui dan menganggap wajar keanekaragaman masyarakat. Jelas ini wajib banget. Dan terakhir menjamin tegaknya keadilan. Kalau ada ketidakadilan itu kita wajib menuntut. Karena kita semuanya punya hak yang sama dan kewajiban yang sama. Nah, kalau dari Birmingham itu menjelaskan bahwa ciri yang pertama dari negara demokrasi itu legitimasinya pemerintahan. Jadi ada klaimnya dulu gitu. Jadi klaimnya itu dari hasil pemilu. Terus klaim pemerintah berdasarkan pemilu yang kompetitif. Jadi di sini sudah ada klaimnya itu sudah berasal dari mana? Dari pemilu. Terus kebanyakan orang dewasa dapat memilih. Jadi dewasa di kita, contohnya di Indonesia itu adalah seseorang yang sudah dinyatakan sah menurut hukum di atas 17 tahun. Itu dia sudah punya hak, sudah dianggap dewasa oleh negara. Lalu yang berikutnya, para pemilih tidak dapat dipaksa dan bersuara mereka adalah rahasia. Makanya di kita setiap pemilu itu ada slogan bebas dan rahasia. Jadi ya kamu boleh milih siapapun, tidak ada boleh intervensi. Kamu harus wajib milih ini ya, gitu, nggak boleh kayak gitu. Yang terakhir, warga negara memiliki kebebasan berbicara, terus kebebasan pers, kebebasan berkumpul, berorganisasi, dan membentuk partai politik. Jadi kalau ada pengekangan suatu kelompok oleh pemerintah akibat perbedaan ini itu sudah bukan tidak sudah mengingkari bentuk dari negara demokrasi itu seperti apa gitu. Nah, di sini prinsip-prinsip demokrasi. Jadi prinsip demokrasi yang tadi Bapak singgung itu yang pertama konstitusionalisme. Ini sudah jelas banget, jadi harus ada konstitusinya. Kalau konstitusinya nggak jelas itu nggak bisa. Terus yang berikut pemilihan yang demokratis. Jadi tidak boleh didominasi oleh sekelompok orang dan dia mengendalikan secara seenaknya gitu. Pemilu baik itu KPU ataupun itu harus bebas dan dia tuh dalam kondisi tidak memihak kelompok manapun. Terus yang berikutnya negara dan pemerintah daerah. Jadi harus ada sinergi nih antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kan kalau tadi trias politika itu secara horizontal, secara vertikalnya pemerintah demokrasi itu ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Terus dari proses pembuatan hukum ini harus jelas dan harus berdasarkan pada aspirasi dan kebutuhan dan keinginan rakyat. Terus peradilan yang independen. Jadi mahkamah di negara kita tuh ataupun pengadilan di kita tuh tidak harus bebas intervensi. Jadi tidak boleh ada tekanan baik itu ancaman, terus gratifikasi keuangan yang kayak gitu-gitu itu nggak boleh gitu. Terus kekuasaan presiden di sini sudah jelas, kekuasaan presiden di negara demokrasi itu bisa dibilang karena dia adalah wakil rakyat ataupun dia dipilih langsung oleh rakyat, seluruh rakyat, kekuasaannya itu bisa dibilang itu sangat kuat. Oke, terus yang berikutnya media yang bebas. Jadi ciri khas negara demokrasi itu bahkan media yang bebas ini menjadi pilar demokrasi yang keempat. Selain tadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Nah, ada pilar keempat itu adalah media yang bebas. Jadi bebasnya itu adalah bebas yang bertanggung jawab. Jadi bukan yang tebar hoax kayak gitu. Terus adanya peran kelompok kepentingan. Ini kan di sistem politik kita sudah tahu peran kelompok kepentingan itu untuk apa, adalah memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan politik. Terus hak publik untuk tahu tuh wajib banget. Jadi setiap hal-hal yang akan disahkan ataupun program-program yang akan diluncurkan oleh pemerintah itu wajib disosialisasikan. Terus melindungi hak-hak minoritas. Nah, di sini di negara demokrasi itu walaupun ada voting itu berdasarkan hak mayoritas, tapi kita tidak boleh maksudnya tuh mengambil alih gitu hak-hak minoritas, itu nggak boleh. Dan yang terakhir adalah kontrol sipil terhadap militer. Jadi kalau militer terlalu berkuasa di negara demokrasi itu bukan negara demokrasi, tapi itu negara yang bisa dibilang sebagai, kalau itu tuh contohnya kalau dulu mah Nazi ya, itu kayak Jerman tuh kayak gitu, negara yang sifatnya itu totaliter atau uh, negara yang fasis gitulah. Itu kalau militernya terlalu mengontrol. Nah, terus juga dalam prinsip demokrasi ini mengacu banget dari poin-poin ini tuh kita sebetulnya merujuk kepada tingkat persamaan dalam masyarakat. Apa sih yang sama di dalam masyarakat? Ini adalah 5 poin ini. Ada persamaan politik,
persamaan di depan hukum, persamaan kesempatan dalam apapun, baik untuk meroleh pendidikan, kesempatan untuk memperoleh untuk memiliki keturunan ataupun apapun itu semuanya diberikan kesempatan yang sama. Terus ada persamaan ekonomi juga. Di sini tiap orang itu wajib dibantu oleh negara jika dia mengalami kesusahan dalam mencari itu, negara wajib mengadakan program-program yang membantu untuk pemulihan ekonomi ataupun untuk membantu secara ekonominya di masyarakat. Dan terakhir adalah persamaan sosial. Jadi tidak ada yang namanya kaum bangsawan dan kaum ibaratnya kalau dulu kan di zaman Belanda kita mengenal ada 3 klaster. Jadi ada kaum bangsa kulit putih, kulit kuning, dan kita kaum pribumi. Nah, itu tidak boleh ada lagi, sama semuanya. Tidak ada yang kelas borjuis itu kelas orang konglomerat, itu nggak ada. Kelas proletar, semuanya di depan negara itu sama. Nggak ada yang dibeda-bedain kayak gitu. Oke, kita baru masuk. Nah, ini kita sekarang masuk ke materi yang berikutnya, ke Indonesianya banget nih, sistem demokrasi Pancasila. Apa sih itu sistem demokrasi Pancasila? Nah, sistem demokrasi Pancasila ini secara dasar hukumnya itu ada di pasal 1 ayat 2 yang menekankan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Karena tadi kita tahu bahwa prinsipnya demokrasi ini ada prinsip konstitusi. Jadi harus mengacu pada undang-undang dasarnya. Nah, di sini termasuk Undang-Undang Dasar juga pasti merujuk kepada ideologi negara, yakni Pancasila atau demokrasi Pancasila ini sudah pasti menekankan pada sila keempat. Nah, sila keempat ini sudah jelas banget yang pertama, poin yang ditekankan adalah kerakyatan dalam hubungan dengan sila keempat. Berarti kekuasaan yang tertinggi itu berada di tangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan, bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, terus dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab, dan didorong dengan itikat yang baik. Kalau ada itikat jelek itu udah tidak memiliki kebijaksanaan. Terus permusyawaratan, di sini merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan. Nah, sesuai dengan kehendak rakyat dalam memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat. Nah, sebenarnya musyawarah ini punya khas dibandingkan dengan one man one vote itu dia beda. Kalau di musyawarah, ketika ada satu orang aja yang nggak setuju, walaupun dia minoritas itu tetap bakal didengerin dan itu akan dicari lagi solusi yang lebih baiknya apa gitu. Tapi kan kalau di one man one vote itu nggak kayak gitu. Ya udah satu-satu aja. Kalau itu kalah ya udah kalah gitu. Kalau di musyawarah tuh nggak kayak gitu. Makanya founding father kita nih ketika merumuskan Pancasila dan merumuskan Undang-Undang Dasar, merumuskan negara-negara kita, itu kan sebetulnya sebagian besar itu mayoritas Muslim. Tapi hak minoritas yang non Muslim pun juga tetap diakui dan tetap di cover dengan baik. Karena apa? Yang mayoritas Muslim ini ternyata tidak egois karena dia menekankan pada asas musyawarah. Nah, itu pentingnya juga musyawarah tuh di dalam bernegara tuh itu. Makanya adanya perwakilan, itu sistem perwakilan. Dan ini perwakilan adalah merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya mengunggah partisipasi rakyat, mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi kalau kalian udah punya umur dari 17 tahun, kalian bisa kok jadi wakil rakyat gitu. Tidak harus punya misalnya ini dulu, asalkan kalian berani, kalian punya hak yang sama untuk mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, menurut Afan Ghaffar di tahun 2004 ada indikator parameter demokratis atau tidaknya di Indonesia itu demokrasi kita berjalan dengan baik atau tidak. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah akuntabilitasnya. Itu harus jelas akuntabel atau enggak demokrasinya nih. Akuntabel atau enggaknya itu bisa dilihat dari bagaimana cara pertanggungjawaban antara pemerintah terhadap rakyatnya. Banyak nggak program-program yang diselenggarain? Maksudnya itu terrealisasi atau tidak. Terus yang kedua ada rotasi kekuasaan. Jadi rotasi kekuasaan itu harus jelas, pemilunya berapa tahun sekali dong, nggak mungkin kita pemilunya tuh nggak jelas gitu, harus jelas rotasinya. Terus ada rekrutmen politik yang terbuka. Jadi setiap orang berhak bikin parpol, mau ikutan parpol itu kalian bebas gitu. Kecuali profesi-profesi yang sudah diatur oleh negara yang dimana ada sedikit pembatasan hak politiknya. Contoh PNS itu kan nggak boleh ikutan partai politik. Terus ada pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini jelas harus adanya pemilihan yang adil gitu. Jadi
harus terselenggaranya pemilu kalau di negara yang demokrasi. Di kita kan ada nih pemilu kan nggak dihilangin. Jadi indikatornya masih bagus. Dan yang terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar. Jadi adanya pemenuhan hak-hak dasar itu berkaitan banget sama hak-hak asasi manusia di orang tersebut ataupun di negara tersebut kelihatan hak asasi manusianya dipenuhi atau tidak. Oke, terus yang berikutnya kita ke prinsip demokrasi Pancasila. Jadi ini ada beberapa poin. Yang pertama udah jelas demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, jadi harus tetap orientasinya adalah ke ketuhanan. Terus demokrasi dengan kecerdasan, berkedaulatan rakyat, terus yang berdasar pada hukum, terus adanya pemisahan kekuasaan negara, jadi harus jelas eksekutif, legislatif, yudikatif, kerjanya ngapain terus jelas. Terus harus ada demokrasi dengan hak asasi manusianya, terus pengadilan yang merdeka, tidak boleh ada intervensi, terus ada demokrasi dengan otonomi daerah, jadi setiap daerah itu punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya masing-masing, terus ada demokrasi yang berdasarkan kemakmuran juga, terus ada demokrasi yang berkeadilan sosial, itu jelas banget. Oke, ini sejarah-sejarahnya demokrasi di kita. Intinya yang Bapak kasih tahu bahwa di tahun awal ini kita menggunakan demokrasi parlementer. Kita udah berapa kali ganti kabinet, ganti perdana menteri itu berapa kali. Presidennya siapa ya, Pak Soekarno. Nah ini baru di sini agak-agak ini ya kita agak-agak jadi seperti liberal gitu. Jadi lebih ke menonjolkan peranan parlemen di partainya masing-masing kan partai zaman dulu juga lumayan banyak. Nah, berubah dari tahun 1959 ke 65 ini karena pengaruh PKI kuat banget, jadi demokrasinya berubah jadi demokrasi terpimpin, di mana peranan politik itu lebih banyak ke pengaruh komunis dan peranan ABRI-nya gitu. Nah, lalu berubah dari Orde Lama ke Orde Baru. Nah, Orde Baru ini ke demokrasi Pancasila yang betul-betul berdasarkan demokrasi yang konstitusinya Undang Dasar 45. Cuma di sini memang tidak boleh lagi adanya penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, cuma di sini tuh eksekutifnya agak kuat ya dibandingkan legislatif dan yudikatifnya di sini. Nah, gara-gara terlalu kuat itulah akhirnya berubah di masa reformasi, di mana era reformasi ini yang diusung yang diusung sekali itu adalah harus by konstitusi gitu. Jadi harus berdasar pada konstitusi gitu, udah jelas demokrasi Pancasila itu ke situ gitu. Jadi itu sebagai nafas baru untuk menjadi iklim baru demokrasi yang lebih baik di negara kita kayak gitu, dan itu demokrasi yang berlaku sampai sekarang. Oke, dan ini adalah submateri yang terakhir, yakni membangun kehidupan yang demokratis. Jadi pentingnya kehidupan yang demokratis itu apa? Yang pertama, semua orang tuh harus sama kedudukannya di muka hukum. Jadi nggak boleh ada yang beda-beda yang mentang-mentang dia anak pejabat atau anak siapa gitu. Jadi membuat hukum itu tidak adil, nggak boleh kayak gitu. Terus partisipasi dalam pembuatan keputusan. Jadi semua orang berhak berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan di negara. Distribusi pendapatan secara adil ini wajib banget. Jadi baik pemerintah ataupun rakyat juga kalian harus bisa mendistribusikan ke pendapatan secara adil. Jadi jangan terpusat misalnya di Pulau Jawa aja, harus tersebar ke semua pulau. Bahkan sampai ada kan kita tuh sampai memindahkan ibu kota kita ke Kalimantan karena apa? Supaya ada distribusi pendapatan yang adil, dan ini lah poin terakhirnya kebebasan bertanggung jawab. Jadi di negara kita tuh nggak dilarang kalian tuh kalau mau kritis, mau komen-komen apapun, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya yang dipertanggungjawabkan tuh kayak apa, Pak? Ya kamu kayak gini lah ngomong sesuatu, bikin status yang berhubungan dengan tudingan terhadap orang gitu tanpa tanpa adanya data dan fakta, itu tuh adalah sebuah kebohongan dan hoax, dan itu bisa menjadi fitnah kepada orang lain. Makanya boleh kamu bersuara, tapi harus diiringi dengan data dan fakta. Dan yang terakhir, perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Kita harus selalu yang pertama menjunjung tinggi persamaan, terus menjunjung keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi jangan nuntut haknya terus tapi tanpa memenuhi kewajibannya. Jadi harus memenuhi kewajibannya juga. Nah, terus memudayakan sikap bijak dan adil. Jadi bijak dan adil itu bukan untuk pemerintah doang, tapi kita juga sama.
termasuk kamu kalau memperlakukan orang lain harus kayak gimana gitu. Jadi jangan seenaknya, jangan sok mentang-mentang berkuasa kayak gitu. Membiasakan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan. Jadi biasakan dulu dengarkan omongan diskusi dari orang lain, jangan mengambil keputusan sepihak yang dimana itu tuh yang tidak mengcover semua kepentingan orang gitu. Terus tapi intinya masih kalau kebijakan itu memang tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita mendapatkan yang keuntungannya itu lebih bisa dirasakan oleh banyak orang gitu. Jadi bukan hanya segelintir orang atau sekelompok orang aja gitu. Yang terakhir adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan. Boleh berbeda pandangan tapi tetap ingat kita satu Indonesia dan kita ini satu negara dan satu bangsa. Oke? Nah, penjelasan Bapak hanya sampai situ. Terima kasih telah memperhatikan dan jika ada pertanyaan kalian boleh tanyakan di akun Rupakiana. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.